Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan Ibu, saya Dr. Nurinaya Bakri yang bertugas hari ini di rumah sakit ini. Nah, datanya Ibu, kalau boleh tahu Ibu dengan Ibu siapa? Oktaviana Putri. Oktaviana ya. Usianya Ibu Okta sekarang 22 tahun ya. Alamatnya di mana Ibu Okta? Di Malengkeri Permai. Malengkeri Permai ya. Kalau boleh tahu Ibu Okta, mohon maaf, kerjaannya apa? Mahasiswa. Mahasiswa ya. Ya, cukup. Jadi Ibu Okta, tadi kita sudah melakukan anamnesis atau kita sudah berbincang-bincang ya mengenai apa keluhannya Ibu. Ibu merasa ada sedikit gangguannya pada pendengarannya. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan fungsi pendengarannya Ibu Okta untuk mengetahui apakah benar ada kelainan atau justru fungsi pendengarannya Ibu Okta normal-normal saja atau baik ya Ibu. Kalau begitu Ibu Okta, apakah Ibu Okta bersedia? Ya, saya bersedia. Bersedia ya. Saya cuci tangan dulu ya Ibu Okta. Oke, baik. Jadi Ibu Okta, kita lakukan tes fungsi pendengaran ya. Nah, baik, untuk tes fungsi pendengaran itu sendiri ada 3 tes nantinya Ibu Okta. Yang pertama itu adalah tes bagaimana Ibu Okta bisa mendengar suara. Kemudian yang kedua ada tes bisik. Yang terakhir nanti ada tes Garputala ya Ibu. Baik, kita mulai ya. Untuk yang pertama tes suara, bisa menghadap ke kanan Ibu. Dengar Ibu? Iya. Oke. Bagaimana? Dengar Ibu? Dengar ya. Oke, baik. Oke, selanjutnya kita lakukan tes fisik Ibu ya. Kita agak mengambil jarak Ibu. Maaf. Oke, Ibu Okta bisa tutup matanya, atau kalau tidak Ibu Okta jangan melihat gerakan dari mulut saya ya Ibu. Oke, Ibu Okta fokus ya. Kita mulai. Dengar Ibu? Cuang. Celana. Oke, kata yang kedua ya. Baju. Tas. Jam. Sekarang Cuang. Dingin. oke, selanjutnya Bensin. ya. Oke, Cincin. oke, cukup ya. Selanjutnya kita ke tes Garputala ya Ibu. Oke, di sini saya ada 3 Garputala yang akan nanti saya teskan ke Ibu Okta ya. Jadi kita mulai ya Ibu. Ya. Hah? Dengar Ibu. Dengar. Oke. Sekarang saya
gunakan garpu tala yang lainnya Ibu ya. Yang ini frekuensi beratnya itu 512 Hz ya. Kita coba ya Ibu. Dengar? Oke. Kita lakukan lagi. Tapi di sini ada perbedaannya. Nanti saya akan meletakkan garpu talanya pertama di belakang telinganya Ibu Okta, kemudian pindah ke depannya. Saya mau mengetahui apakah Ibu Okta bisa mendengarnya atau ada perbedaan antara pada saat saya letakkan di belakang dan di depannya Ibu. Oke, kita mulai ya. Angkat tangan Ibu Okta jika sudah tidak mendengar suara. Masih ada Ibu suaranya? Ya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan meletakkan garpu tala ini nantinya di tengah-tengah, tepatnya di sini ya Ibu. Jadi nanti saya mau jadi nanti Ibu Okta membandingkan bagaimana apakah ada perbedaan pendengaran di antara telinga kanan maupun yang kiri ya. Gimana Ibu? Masih mendengar? Ya, angkat tangan jika sudah tidak mendengar. Oke. Ada perbedaan atau tidak yang Ibu Okta dengarkan? Udah. Tidak ada? Oke, baik ya. Yang terakhir, di sini saya mau membandingkan bagaimana fungsi pendengarannya Ibu Okta ya. Jadi saya akan bandingkan Ibu Okta dengan pendengarannya saya, dan di sini saya posisinya pendengarannya normal ya Ibu. Angkat tangannya Ibu jika Ibu merasa sudah tidak mendengar ya. Ibu Okta, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan pendengarannya Ibu. Kemudian ada 3 tes tadi yang sudah kita lakukan, yaitu tes suara tadi pada saat saya mengetes kedua telinganya Ibu dengan cetakan tangan saya ya. Dan Ibu Okta mengatakan bahwa mendengar ya. Kemudian berarti itu normal. Nah, selanjutnya untuk tes yang kedua yaitu tes bisik. Tadi juga Ibu Okta bisa melakukannya dan mengulang kembali kata yang telah saya sebutkan, walaupun itu dengan berbisik dan ada jarak di antara kita ya Ibu. Nah, kemudian tes ketiga yaitu tes garpu tala, juga semuanya baik ya. Untuk tes rindanya juga positif, jadi itu artinya normal. Kemudian pada saat saya membandingkan juga antara saya dan pendengaran Ibu Okta baik ya. Kemudian untuk perbandingan antara kedua telinganya Ibu Okta baik kiri maupun kanan juga semuanya positif, yaitu normal ya. Baik Ibu, untuk pemeriksaan pendengaran ini telah selesai kita lakukan. Jadi saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Okta atas kerjasamanya Ibu, dan Ibu telah kooperatif dalam melakukan pemeriksaan ini. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Salam. Perkenalkan, saya Dr. Nur Inaya Bakri yang bertugas hari ini di rumah sakit ini. Nah, kalau boleh tahu Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Oktaviana ya. Usianya berapa Ibu Okta? 25 tahun ya. Alamatnya di mana Ibu Okta? Di Pangkep ya. Mohon maaf, pekerjaannya apa Ibu? Guru ya. Nah, baik Ibu Okta, dari data dan tadi kita juga telah melakukan anamnesis.
Ibu Okta telah menceritakan keluhan-keluhan yang Ibu Okta alami dan rasakan ya. Jadi selanjutnya kita akan lanjutkan ke pemeriksaan sesuai dengan dari keluhan yang Ibu Okta rasakan. Jadi ada 2 pemeriksaan yang akan kita lakukan nantinya, yaitu pertama pemeriksaan fungsi penghidu, kemudian yang kedua yaitu fungsi pengayapannya Ibu Okta ya. Jadi sebelumnya Ibu Okta apakah bersedia Ibu? Bersedia ya. Kalau begitu saya cuci tangan dulu ya Ibu Okta. Pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan penghidu ya. Nanti Ibu Okta saya akan memberikan beberapa bau sama Ibu Okta, kemudian Ibu Okta interpretasikan bau-bau tersebut kepada saya dan saya akan mencocokkan apakah sudah benar yang saya berikan dengan interpretasi yang Ibu Okta juga berikan kepada saya ya. Kita mulai ya Ibu. Sebelumnya tutup mata terlebih dahulu ya Ibu. Oke, sudah tidak melihat apa-apa ya Ibu Okta. Baik, kita mulai ya dari bau yang pertama. Sudah dicium Ibu? Oke, sudah tahu rasanya apa? Oke ya. Silahkan buka matanya. Jadi baunya apa Ibu? Bau kopi ya. Oke. Yang kedua, tutup kembali matanya Ibu. Sudah Ibu bisa tahu baunya. Oke. Buka matanya. Bau apa Ibu? Oke. Oke ya. Nah, bau yang terakhir, tutup kembali Ibu matanya. Sudah cium ya? Oke. Apa Ibu Okta? Sabun. Sabun. Oke. Jadi untuk pemeriksaan penghidu cukup dan saya lihat di sini fungsi penghidunya atau penciumannya Ibu Okta baik ya, karena tadi untuk bau yang pertama betul itu bau kopi sesuai dengan yang saya berikan, betul itu kopi. Kemudian yang kedua Ibu Okta memberikan interpretasi yaitu bau teh dan betul itu juga teh, dan bau yang terakhir yaitu bau sabun juga benar itu adalah sabunnya. Selanjutnya kita ke pemeriksaan indera pengecapnya Ibu ya. Jadi silahkan Ibu keluarkan lidahnya. Oke. Tutup matanya Ibu. Ini rasa yang pertama yang akan saya berikan kepada Ibu Okta ya. Permisi ya Ibu. Oke, silahkan Ibu. Maaf, rasa apa Ibu yang Ibu rasakan? Oke, rasa pahit ya. Mohon maaf, bisa minum dulu Ibu untuk menetralkan kembali. Oke, kita ke rasa yang kedua ya. Bisa tutup mata dan mengeluarkan kembali lidahnya Ibu. Silahkan Ibu buka matanya. Asin. Rasa asin ya. Silahkan diminum dulu Ibu lagi. Lanjut ya Ibu, kita ke rasa yang ketiga. Silahkan Ibu tutup mata dan keluarkan kembali lidahnya. Bagaimana Ibu rasanya? Asam. Asam ya. Oke, yang terakhir Ibu ya. Keluarkan kembali lidahnya, tutup matanya. Oke, apa rasanya Ibu? Manis. Manis ya. Oke, jadi untuk pemeriksaan fungsi pengecap atau indera perasanya Ibu Okta, saya rasa juga baik ya Ibu, karena tadi untuk dari interpretasinya Ibu Okta sendiri, rasa yang pertama betul itu pahit karena yang saya berikan itu merupakan kopi ya. Nah, kemudian yang kedua untuk interpretasinya juga benar, Ibu memberikan jawaban asam, dan benar itu saya memberikan air garam. Nah, kemudian yang ketiga tadi itu saya berikan
air jeruk dan interpretasi dari Ibu Okta bahwa rasanya adalah asam ya, berarti benar. Dan yang terakhir Ibu Okta memberikan interpretasi manis, rasa manis, yaitu betul saya memberikan gula, jadi rasanya manis. Jadi untuk pemeriksaan fungsi pengencapnya Ibu Okta alhamdulillah baik ya. Tadi juga untuk penghidu baik. Kemudian mohon maaf, ada yang Ibu Okta mungkin ingin tanyakan kembali? Tidak ada ya? Baik, kalau begitu kita akhiri pemeriksaan ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Okta atas kerjasama yang baik ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Salam. Perkenalkan Pak, saya Dr. Nur Inaya Bakri yang bertugas hari ini di rumah sakit ini ya. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa Pak? Pak Surya. Pak Surya ya. Usianya Pak Surya sekarang berapa Pak? 27. 27 tahun ya. Alamatnya di mana Pak Surya? Skarda. Di Skarda ya. Oke. Pekerjaannya mohon maaf apa Pak Surya? Pabrik knalpot. Di pabrik knalpot ya. Baik Pak Surya. Jadi kalau boleh tahu apa yang mendasari Bapak datang ke Poli THT pagi ini Pak? Dari kanan ada gangguan. Telinga kanannya ya, Iya. gangguan. Oke, jadi baik Pak. Kalau begitu saya akan lakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada telinganya Bapak ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan lagi dengan rangkaian pemeriksaan lainnya jika terdapat kelainan pada telinganya Bapak. Jadi Pak, apakah Pak Surya bersedia? Iya. Bersedia ya? Kalau begitu saya cuci tangan dulu ya Pak Surya. Oke, jadi yang pertama kita ke pemeriksaan untuk telinganya Bapak dulu. Saya mau lihat ya apakah ada sesuatu di dalam telinganya. Permisi Pak, bisa menghadap. Maaf Pak, bisa kembali. Jadi Pak Surya, saya dapati di dalam telinganya Pak Surya ini kenapa bisa Pak Surya mengalami gangguan pada telinga kanannya, karena ternyata memang benar di dalam telinganya Pak Surya itu terdapat banyak tumpukan kotoran atau serumen ya Pak. Jadi mungkin itu yang membuat sehingga Bapak agak sedikit mengalami pengurangan pendengaran atau menurunnya fungsi pendengarannya Pak Surya. Jadi Pak Surya, untuk mengatasi itu maka saya akan mengambil tindakan Pak, yaitu kita akan melakukan atau pembersihan liang telinganya Bapak. Bersedia aja kini Pak? Iya. Tapi nanti agak mungkin sedikit kurang nyaman Pak Surya rasakan, tapi harap Pak Surya tetap tahan rasanya agar kita bisa melakukan tindakan dengan baik ya Pak. Jadi saya akan menggunakan kain ya Pak, kemudian nanti saya akan bersihkan pada telinganya Bapak. Silakan Pak menghadap ke sini. Permisi ya Pak. Bagaimana sekarang Pak? Sudah mulai bagaimana pendengarannya? Iya, mulai baik. Mulai baik ya? Iya. Sudah berbeda sekali dengan yang tadi ya, pada saat ada di dalamnya terdapat penumpukannya. Nah, jadi untuk pemeriksaan atau tindakan pembersihan dari liang telinganya Bapak telah selesai kita lakukan, dan alhamdulillah Bapak juga sudah mengalami perubahan pendengaran yang dari tadi Bapak keluhkan mengalami kekurangan. Sekarang sudah alhamdulillah kembali normal ya Pak. Jadi saya mau memberi sedikit saran pada Bapak.
Bapak jangan terlalu sering membersihkan telinga Bapak menggunakan cotton bud ya Pak, karena itu akan menyebabkan kotoran dari atau sordimen dari telinganya Bapak itu terdorong ke dalam, bukannya justru membersihkan ya Pak, sehingga itu yang akan menyebabkan terjadinya penumpukan serumen di dalam telinganya Bapak. Jadi Pak Surya, apakah masih ada yang Pak Surya kurang mengerti dan ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih Pak Surya. Alhamdulillah Pak Surya sudah mengalami kebaikannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan Pak, saya Dr. Nur Inaya Bakri yang bertugas di rumah sakit ini ya. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa Pak? Pak Surya. Pak Surya ya Pak. Usianya berapa Pak Surya? 27. 27 tahun ya. Alamatnya di mana Pak Surya? Di Miselan. Miselan ya Pak. Kalau boleh tahu, mohon maaf, pekerjaannya Pak Surya apa Pak? Di pabrik. Di pabrik ya. Oke, jadi tadi kita juga telah melakukan anamnesis dan didapatkan datanya Bapak bahwa Bapak merasa ada benda asing ya Pak di dalam telinga kirinya Bapak. Sebelumnya Pak, saya mau tanya, apakah Bapak benda yang Bapak rasakan itu bergerak atau hanya diam saja Pak? Diam saja. Diam saja ya. Nah, jadi Pak, saya akan melakukan tindakan untuk mengeluarkan benda asing tersebut dari dalam telinganya Bapak. Nah, kita akan melakukan tindakan dalam bahasa medisnya yaitu ekstraksi ya Pak. Nanti kita akan mengeluarkan benda tersebut dari telinganya Bapak. Tapi nanti mungkin agak sedikit kurang nyaman untuk tindakan yang akan dilakukan, tapi itu demi kebaikan dan tujuannya itu untuk mengeluarkan benda tersebut agar pendengaran Pak Surya kembali normal ya Pak dan seperti semula. Apakah Pak Surya bersedia? Bersedia ya Pak? Pak, silakan Pak. Saya lihat dulu ya Pak. Oke, kita mulai ya Pak pengambilannya. Saya harap Bapak bisa menahan rasanya ya Pak. Iya. Karena ini akan seperti yang tadi saya katakan bahwa agak sedikit kurang nyaman ya Pak. Kita mulai. Jadi Pak Surya, bagaimana sekarang Pak rasanya? Ya, sudah membaik. Sudah membaik ya, pendengarannya juga sudah stabil ya Pak? Iya. Iya, karena tadi kita telah mengeluarkan benda asing tersebut dari dalam telinganya Pak Surya ya Pak.
Nah, jadi untuk pemeriksaan atau tindakan pengambilan benda asing dengan metode ekstraksi mekanik ini telah selesai ya Pak. Saya ucapkan terima kasih sama Pak Surya atas kerjasamanya Bapak. Dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Salam. Perkenalkan, saya Dr. Nur Inayah Bakri yang bertugas hari di rumah sakit ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa Pak? Pak Surya, Pak Surya, usianya berapa Pak Surya? 27. 27 tahun ya. Iya. Alamatnya di mana Pak Surya? Emisilan. Di Jalan Emiselan. Iya. Pekerjaannya Pak Surya mohon maaf apa Pak? Pabrik knalpot. Di pabrik knalpot ya. Jadi Pak Surya berdasarkan data dari perawat tadi bahwa Pak Surya ini ada gangguan di telinga kanannya ya Pak, merasa ada benda asing di dalamnya. Jadi untuk hal tersebut kita akan mengambil tindakan untuk mengeluarkan benda tersebut di dalam dari dalam telinganya Pak Surya, yaitu menggunakan metode pengeluaran benda asing dengan metode irigasi ya Pak. Baik, nanti saya akan dibantu oleh perawat ya Pak untuk melakukan tindakan tersebut. Sebelumnya saya periksa dulu telinganya Bapak, apakah Bapak ada mengalami kebocoran pada gendang telinganya atau tidak. Karena jika hal tersebut terjadi, maka kita akan melakukan tindakan yang lainnya Pak. Permisi Pak, saya gunakan headline dulu. Jadi untuk gendang telinganya Bapak alhamdulillah tidak ada kebocorannya Pak. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya saya cuci tangan terlebih dahulu Pak ya. Mungkin ada sedikit kurang nyaman ya Pak. Permisi Pak. Silakan di sini. Iya, apa ya? Tadi. Iya, Bu. Saya suntik aja cairannya ya Pak. Ah, Oke, bisa gini Pak. Oke. Masih ada ya Pak, sedikit kita ulangi lagi ya. Oke, Pak. Jadi Pak, untuk pengambilan benda asing dengan metode irigasi telah kita selesai lakukan. Jadi benda asingnya telah keluar ya tadi. Kemudian sekarang apakah sudah stabil Pak pendengarannya?
stabil. Sudah baik ya. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu kita akhiri pemeriksaan ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena Bapak telah mengikuti alur dari pemeriksaan ini dengan baik ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan Ibu, saya Dr. Nur Inaya Bakri yang bertugas di rumah sakit ini ya. Saya mau mencocokkan data terlebih dahulu yang telah saya dapatkan tadi depannya Ibu. Betul dengan Ibu Okta ya. Usianya 23 tahun. Kemudian alamatnya di Malengkeri Permai. Terus mohon maaf, pekerjaannya Ibu itu guru ya. Oke. Baik Ibu, jadi berdasarkan juga dari data dan keluhan-keluhannya Ibu, kita akan melakukan penanganan epistaksis, yaitu nanti saya akan memasangkan tampon pada daerah anterior di epistaksisnya Ibu Okta ya. Jadi nanti mungkin itu rasanya agak sedikit tidak nyaman ya, karena nanti kita akan memasukkannya melalui hidungnya Ibu. Tapi saya sebagai dokter insya Allah akan melakukannya dengan baik ya. Apakah Ibu Okta bersedia? Bersedia ya. Kalau begitu saya cuci tangan terlebih dahulu Ibu. Oke baik ya. Kita mulai ya Ibu Okta. Sebelumnya saya cek dulu ya Ibu hidungnya. Permisi Ibu, bisa mendongak ke atas. Oke, di sebelahnya lagi ya Ibu, mohon maaf. Oke, selanjutnya silahkan Ibu buka mulutnya. Saya mau lihat dulu ya. Oke ya, baik. Jadi tamponnya sudah terpasang. Kemudian selanjutnya kita pindah ke pemasangan tampon epistaksis daerah posterior ya Ibu. Nanti rasanya sama Ibu, mungkin akan sedikit kurang nyaman ya, karena kita memasukkan sesuatu melalui hidungnya Ibu Okta. Permisi ya Ibu, saya lakukan. Bisa buka mulutnya Ibu ya. Tidak usah Ibu keluarkan lidahnya, dibuka saja mulutnya karena saya mau melihat tampolnya. Oke baik Ibu. Oke cukup ya. Jadi untuk pemasangan dan penanganan ini, baik itu epistaksis anterior dan posterior, telah selesai kita lakukan dan alhamdulillah. Saya mau tanya sekarang Ibu Okta, bagaimana perasaannya? Nyamannya? Sudah nyaman. Oke, jadi untuk beberapa jam ke depan sampai 48 jam kurang lebih Ibu Okta harus memperbaiki posisi tidurnya Ibu Okta ya, jangan terlentang. Usahakan setengah duduk ya Ibu. Nanti selesai 48 jam Ibu Okta bisa tamponnya bisa kita lepaskan, kemudian Ibu Okta sudah bisa tidur dengan terlentang kembali ya Ibu. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih sama Ibu Okta atas kerjasamanya ya dalam mengikuti prosedur penanganan ini. Kalau begitu kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin.